apapun yang saya sampaikan, segala data, informasi, ini bukan merupakan ajakan menjual atau membeli. Hanya untuk tujuan edukasi semata. Nggak ada ya. Oke, sebentar ya. Share screen-nya sedikit bermasalah. Aman? Oke, ya. Kita mulai dari awal. US Election Market Outlook. Sebuah webinar dari kami Akademi Kripto untuk teman-teman peserta webinar malam hari ini. Pertama, apapun yang saya sampaikan di sini bukan nasihat keuangan apapun. Teman-teman harus cerna informasinya, karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi di market besok. Saya juga nggak tahu siapa yang akan menang pemilu, tapi saya akan paparkan data, fakta, dan angkanya, dan juga kecenderungan tentang outcome yang akan terjadi supaya kita bersiap-siap ya dengan posibilitas skenario yang ada di market. Nah, pertama kita masuki pembukaan, the intro. Sebenarnya kenapa sih orang kok pada ngomongin ya US election? Kenapa kok sebegitu hebohnya? Padahal kita di sini tinggal di Indonesia ya. Teman-teman yang lain juga ada mungkin yang tinggal di Tokyo, tinggal di Malaysia. Pasti bertanya, kenapa saya harus peduli dengan outcome pemilu ini? Jawabannya adalah, saya bilang ini adalah crypto election. Hasil dari pemilu ini sangat mempengaruhi pergerakan harga kripto beberapa bulan sampai tahun depan. Jadi ini bagi kita ya teman-teman, para crypto boys adalah quotes on quotes ya, hidup dan mati. Ya nggak sedramatis itu, tapi memang memiliki influence yang sangat besar. Kenapa kok ini disebut sebagai ya crypto election? Pertama, kita lihat dulu sebenarnya apa sih masalah utama yang dihadapi oleh Amerika, oleh US. Ini data yang menarik sekali dari Grayscale, bahwa masalah utama yang ada di Amerika yaitu adalah inflasi. Penurunan nilai mata uang mereka menyebabkan harga barang-barang ini relatif menjadi lebih mahal. Mereka lebih sulit, daya beli menurun. Yang mana akhirnya kita datang ke problem nomor 2 ya, yaitu adalah keadaan ekonominya yang kurang baik karena adanya inflasi yang sangat tinggi. Dan sangat mengejutkan, ketiga ini adalah masalah ya penyimpangan senjata berapi ya, gun violence. Dan hal-hal yang lain itu sangat kecil sekali ya, fake news, climate change, keamanan nasional ya, polarisasi politik itu hanya kecil sekali. Tapi inflasi ini menjadi topik yang sangat amat berpengaruh di US. Jadi bayangkan kalau kita dianggap ya di negara yang superpower, tapi harga apa-apa itu mahal. Ya, jadi orang-orang di Amerika ini berpikir bahwa inflasi ini adalah masalah utama terhadap keadaan ekonomi mereka. Ya jelas ya, kalau harga apapun itu relatif lebih tinggi, orang-orang kan akan mengurangi konsumsi mereka. Dan ketika orang-orang mengurangi konsumsi mereka, roda ekonomi ini tidak bisa berjalan. Dan akhirnya ketika roda ekonomi tidak berjalan, itu juga berkaitan erat ya dengan produktivitas perusahaan, dengan penerimaan negara, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan dengan erat satu sama lain. Jadi teman-teman kalau ngomongin ekonomi, itu bukan hanya satu faktor, tapi ada banyak sekali faktor, ada banyak sekali variabel, ada banyak sekali problem yang memang harus dilihat ya secara holistik. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa inflasi is a one thing. Inflasi itu adalah sebuah masalah yang penting. Dan tentunya ya lawan dari inflasi yaitu adalah kita melakukan yang namanya
investasi. Ini juga data dari Grayscale menyebutkan ya bahwa ada suatu urgensi bagi masyarakat dan tentunya para voters di sini untuk mereka ini include kripto ke dalam portofolio mereka. Jadi mereka ini udah mulai lihat jalan cerah ya, titik terang bahwa kripto, Bitcoin itu merupakan salah satu solusi dari inflasi. Jadi ada urgensi yang sangat tinggi, ya ini kita ngomonginnya konteksnya di Amerika, untuk membeli kripto dibandingkan ketika Desember tahun lalu, Desember 2023. Jadi ada urgensi ya, dengan tingkat inflasi yang semakin tinggi. Oke? Jadi ada beberapa persepsi tentang crypto election ini. Pertama, mereka menunggu kebijakan dan juga regulasi ini lebih jelas lagi. Bahkan kalau kita ngomongin konteksnya di US, ini pun juga masih cukup abu-abu perkembangan aset digital ini. Oke? Kedua, di keadaan masa depan, mereka ini juga ingin include ya kripto ini ke dalam portofolio mereka. Oke? Dan ketiga, mereka menunggu ekonomi membaik baru invest ke kripto. Itu juga logis karena kalau mereka nggak dapat income tambahan, ya dari mana mereka bisa investasi? Jadi mereka menunggu ya faktor produksinya dinilai lebih tinggi atau barang jasanya ini laku di pasar sebelum akhirnya mereka juga bisa invest di kripto. Dan ini yang terakhir, menarik ya. Karena masalah geopolitical tension dan juga inflasi yang melemahkan US dollar. Jadinya saya harus lebih melihat kripto sebagai suatu alternatif aset untuk stabilitas. Jadi ini adalah hal-hal yang dirasakan orang-orang di Amerika, yang mana kita tahu orang-orang di Amerika ini well educated. Ya. Saya nggak tahu nilainya secara pasti, tapi saya yakin jauh lebih tinggi dibandingkan di negara-negara Asia. Sehingga kalau orang dengan wawasan yang jauh lebih tinggi, ini secara keseluruhan ya society-nya berpikir bahwa maybe kripto ya tempat saya diversifikasi ya, kita sebagai orang yang saya bilang early adapters juga di dunia dan juga di Indonesia, ini pun juga tetap harus ya melihat ke depan ini dengan optimis, karena saya tahu run kali ini memang sedikit sekali yang optimis karena orang 8 bulan terakhir ini udah lelah ya dengan price action-nya, dan orang baru ini sebenarnya belum discover kripto. Yang discover kripto sekarang yaitu adalah para smart money ya sebenarnya. Oke? Dan kemudian ya data dari Grayscale menunjukkan bahwa mayoritas ya, para voters ini mereka menganggap bahwa ya, mereka strongly agree. Hampir setengah dari para voters ini memiliki pendapat bahwa kripto itu adalah aset masa depan. Blockchain is the future. Jadi secara terang-terangan ya 50%, ya 48% sekian. Ini sangat percaya dengan teknologi blockchain dan juga cryptocurrency. Oke, ini sangat berbeda ya dengan beberapa negara ya. Contohnya di Indonesia pun juga skeptismenya ini masih sangat tinggi ya ketika kita bandingkan dengan negara-negara yang maju seperti USA. Oke. Nah, data dari Coinbase ini cukup mengagetkan juga ya bahwa sekarang udah sekitar 25% pemuda di Amerika ini melek dengan kripto, bahkan punya kripto. Jadi bayangkan ada suatu negara di mana pemudanya di dalam society-nya ini 25% sudah memiliki kripto. Teman-teman bisa membayangkan seberapa banyaknya ya pemuda di Amerika ini udah paham kripto. Saya yakin ini pun jumlahnya ya sangat sedikit ketika kita bandingkan dengan Indonesia. Sehingga dari 25% pemuda di Amerika, ini saya udah hitung data dan statistiknya, ini kurang lebih adalah 19 juta pemuda. Yang mana 19 juta pemuda ini itu adalah investor cryptocurrency dan mereka siap untuk melakukan yang namanya voting ya. Jadi
hasil dari pemilu ini sangat ditentukan ya oleh crypto owners di Amerika. Dan di sini data lagi dari Coinbase, 40% dari pemilih yang sah, 25%-nya ini punya kripto. Dan dari 25% yang punya kripto, 51%-nya ini hanya akan memilih calon yang pro kripto. Dan saya udah lakukan kalkulasi, ada 9,6 juta pemilih yang akan condong ke kandidat yang pro kripto. Oke. Jadi udah jelas 9,6 juta ini mereka hanya akan vote ke satu paslon yang mana dia ini ya dianggap pro kripto. Oke. Sebelum kita lanjut secara dalam, saya ingin menjelaskan bahwa sistem konstitusi dan demokrasi di Amerika Serikat itu mirip dengan Indonesia, ya. Ada presiden dan juga ada kongres. Kalau di Indonesia, kongres itu seperti DPR, teman-teman, ya. Jadi ada istana negara, ya, kemudian ada gedung MPR, yang mana DPR itu membuat undang-undang dan juga mengawasi, ya, kebijakan presiden. Di USA itu juga sama, ya. Ada presiden di White House dan juga ada kongres, yaitu adalah DPR. Yang mana ini diisi oleh dua partai, ya, Demokrat dan juga Republikan pasti. Hasil yang ada ya dari performa US stock market atau S&P 500 yang pasti ya mempengaruhi pergerakan harga dari Bitcoin itu selalu dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Satu, siapa yang jadi presidennya, dari partai mana, ya, biru atau merah. Dan yang kedua, siapa yang pegang DPR-nya atau MPR-nya. Oke? Nah, pertama, kalau dari biru ya yang jadi, ya mungkin saya nggak boleh sebut ini ya partainya. Kalau biru yang jadi presiden dan semua kongres itu dikuasai ya oleh biru juga. Outcome-nya ini one party ya. Bayangkan kalau presidennya dari satu partai dan semua ya kongresnya juga dari satu partai. Itu justru return-nya kurang oke ya berdasarkan sejarah. Hanya 2,2% ya. Average 3 month return ya. Ketika setelah pelantikan itu terjadi ya. Tapi kalau biru dan merah ya, ini outcome-nya justru terbagi dan menghasilkan outcome yang jauh lebih bagus, 3,85%. Dan ketiga, skenario-nya ketika divided ya, yang terjadi adalah 3,93% ya. Jadi presidennya dari biru dan juga kongresnya yang kontrol ini biru dan juga merah, itu lebih divided. Meskipun demikian, ini adalah data historis yang mana historical data doesn't equal ya future performance. Biasanya seperti itu. Tapi ini gambaran ya bahwa di Amerika keadaannya itu bukan hanya dikontrol oleh presiden tapi juga oleh kongres. Kalau misalkan presidennya oke, saya mau pro kripto, kongresnya melawan ya, ini pasti nggak akan semulus ketika ya kalau satu menang ya, yang merah menang jadi presiden dan DPR-nya juga dari yang merah ya, nggak ada pajak kripto dan lain sebagainya ya, itu ekosistemnya pasti akan exploding ya, saya bilangnya exploding. Tapi kalau satunya merah ya yang jadi dan kongresnya dari yang biru ya, pasti ada challenges ya, mau buat kebijakan ini ditentang, mau buat kebijakan ini dihantam aturan, meskipun juga ya dari presiden itu kuasanya lebih tinggi. Cuman ya pasti tidak semulus itu ya. Jadi nggak ada negara yang benar-benar bebas, teman-teman. Aspirasi dari masyarakat, ya, aspirasi dari warga itu selalu diakomodasi oleh wakil rakyat. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, ya ini saya kasih spoiler alert. Ya. Siapapun yang jadi presidennya, ya, bull market ini akan tetap jalan. Cuman bedanya, kalau satu jadi ini naiknya lebih tinggi,
Kalau satunya lagi ya yang jadi, itu mungkin nggak setinggi itu. Tapi kalau kita lihat dari satu, ya, halving, dua, performa dari Bitcoin sebelumnya, tiga, dari adanya flow ETF, ya hampir bisa dipastikan ya, siapapun yang jadi presidennya, ini harga kripto akan tetap naik. Karena apa? Ya ini data lama ya, ini dari 2023. Kalau di election 2012 ya, itu harga Bitcoin itu hanya 11 dolar. Di 2016 harganya itu 710 dolar. Di 2020 ya, ketika Covid ini 15.000 dolar ya. Dan sekarang di 60-an ribu ya. Dari pattern itu teman-teman bisa melihat ya, meskipun ada pemilihan presiden lagi tahun 2029 di US, ya, Bitcoin akan jauh lebih tinggi lagi dari sekarang. Oke? Saya percaya itu, dan data historis juga mengatakan hal yang sama, ya. Siapapun yang terpilih di election ini, Bitcoin ini akan lebih tinggi harganya, ya, beberapa tahun ke depan dari sekarang. Nah, kenapa kok bisa naik ya Bitcoin ini, ya? Yaitu jelas jawabannya karena adanya likuiditas. Dan kalau kita melihat likuiditas itu bisa flowing ke banyak hal. Oke, kalau kita lihat budget pemilu dari periode ke periode itu selalu menunjukkan peningkatan. Ya jelas ya, karena adanya inflasi. Budget untuk membayar IOL ya, atau social media influencer, atau cetak banner dan juga bikin show di televisi di tahun 1984 itu pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan 2024. Lalu ini kenapa ketika 2020 kok exploding, kok bisa 2020 ini budget pemilunya jauh lebih tinggi dari 2024? Jawabannya adalah karena COVID. Ketika COVID, mereka ini menggelontorkan insentif yang jauh lebih tinggi, mereka melakukan banyak sekali aksi sosial yang lebih mahal, dan saat itu ya, liquidity itu flowing benar-benar gila. Itulah kenapa 2021 dan 2020 itu bull run like we never seen before. Ya, semua orang jadi kaya di bull run 2020 dan 2021. Oke, pertanyaannya apakah itu akan terjadi lagi sekarang? Dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, kenapa harga kripto selalu naik pasca pemilu? Jawabannya adalah US M2, money supply, yaitu adalah uang kartal giral dan uang liquid yang ada di rekening dan juga surat ya berharga lain yang mudah dicairkan, itu selalu membuat all time high baru atau new high baru setelah adanya pemilu ya. Garis merah ini adalah pemilu. Jadi kita bisa melihat ya, sekarang pun ya ini merah ya harusnya. Kita bisa melihat ya, selalu mengalami kenaikan. Ini kita sebut juga dengan cheap money. Kenapa disebut dengan cheap money? Karena, ya sorry to say, uang fiat itu di-print dari angin. Karena nggak ada kolateral apapun. Tidak di-back oleh aset apapun. Jadi mereka bisa create fiat out of thin air dan boom, ya, dimasukkan ke pasar keuangan untuk membeli saham, untuk membeli obligasi, untuk membeli surat utang, dan kemudian pasti juga bisa untuk membeli kripto. Nah, kenapa saya juga yakin harga dari Bitcoin terutama ini akan jauh lebih tinggi lagi setahun ke depan despite apapun hasil pemilunya, karena stablecoin itu terus membuat yang namanya new all time high. Valuasi dari stablecoin, kamu beli kripto, kamu beli Bitcoin, itu kamu harus membeli yang namanya stablecoin. Dan stablecoin itu adalah perwujudan ya dari fiat di dalam kripto. Yang mana saat ini valuasi dari total stablecoins market cap itu di 172 billion. Oke? Dan 69%, hampir 70% itu semuanya adalah USDT. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa sekarang USDT itu ditambah dengan sangat banyak jumlahnya. Ya, USDT itu perusahaannya menambah pegawainya sampai 50%. Padahal kita tahu ya, Paulo itu orang yang sangat lean dengan operasinya.
he knows something bahwa bulan kali ini ya akan butuh banyak sekali stablecoin. Protokolnya ini too big to fail, dan saya udah beberapa kali jelasin ke teman-teman, kalau ada foot dari Tether, oke, itu adalah bottom signal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi saya percaya dengan Tether, ya, saya percaya dengan USDT, meskipun not fully transparent, ya, mungkin cuma blind trust saja, ya, tapi protokolnya ini udah berkali-kali kena yang namanya pressure test dan juga nggak habis, ya, nggak downfall. Jadi sebelum ini, ya, kalau USDT downfall, saya yakin semua market cap dari stablecoin juga akan downfall. Semua stablecoin akan drop. Kenapa? Karena 70%-nya itu adalah USDT. Gimana kalau valuasinya 70%-nya ini drop, ya semua akan turun. Logikanya sama seperti Bitcoin. Bitcoin itu, ya, dominasinya sampai 60%. Kalau Bitcoin turun, ya, 30% dari sini, ya apalagi yang lain. Ya kan logikanya seperti itu. Ya. Jadi never pray for USDT falls, karena itu akan bring falls to USDC, USDD, USDE, BUSD dan lain sebagainya. Ya. Dan secara tipikal market itu volume selalu spiking, terutama di financial market menjelang election. Oke. Data dari PMFA menunjukkan VIX atau volatility index ini selalu spiking. Oke, itulah kenapa kita lihat Bitcoin ini udah mencoba menyongsong all time high, ya, di minggu menjelang pemilu. Dan saya pun juga nggak enak juga ya feelingnya. Maka dari itu kita post ya tentang possibility dari adanya ya market crash karena over leverage in the system. Karena volatility yang sangat tinggi itu hanya di hype oleh leverage, bukan oleh spot buy atau ETF. Dan ini juga data dari 2020. Sebulan sebelum election di 2020, ya, hanya 28% volume yang diperdagangkan. Tapi itu meningkat ya menjadi 42% di minggu election. Dan kemudian ya di 3 November 2020 hari election, hari ini di 2020 ya, itu peaking ya, volatility yang sangat tinggi. Kita udah melihat ya US stock market dengan sell off-nya menjelang pemilu. Nanti akan saya jelaskan juga mengapa sell off. Oke. Itu adalah banyaknya spekulan yang ingin memposisikan diri. Ya, itu yang terjadi sekarang. Dan kalau kita lihat, ini juga data dari Bitcoin di 2020. Saya nggak hanya lihat VIX atau volatility index yang mengukur volatilitas S&P dan juga US stock market, tapi kita juga lihat data dari Kaiko bahwa menjelang election 2020 Bitcoin ini juga volatile. Banyak sekali trade yang terjadi sampai peaknya ini sampai 20 juta perdagangan di Bitcoin. Ya, volumenya bahkan peaknya lebih dari 40 billion US dollar ya. Itu tinggi sekali volumenya untuk aset yang market cap-nya saat itu Bitcoin ya jauh ya lebih kecil dari sekarang. Ya, bayangkan volatilitas yang sangat tinggi seperti apa yang ada di market pada saat itu. Ya, meskipun saat itu juga emang COVID, banyak spekulan yang dari rumah ya. Banyak retail yang saya bilang main ya, ikut jadi bandwagon di kripto, dan sekarang pun kalian 1.700 yang nonton webinar ini ya semuanya pendekar ya di sini. Kenapa? Karena hanya smart money dan kita 1.700 yang ngomong di sini. Actually retail tuh belum kembali ya. Hanya smart money bidding on each other dan juga beberapa retail yang marah ya dengan performa kripto sekarang. Jadi kalian yang masih bertahan di sini, masih mau dengerin ini, ketika harga belum kemana-mana, ketika sentimen lagi paling buruk, sentimen lagi paling bearish di beberapa aset altcoin, tapi kalian di sini ya, setelah diombang ambing ya, sebegitu lama ya, kalian hebat. Kalian luar biasa kalau menurut saya. Optimisme dan juga rasa keinginan belajarnya itu sangat tinggi. Dan yang pasti ya keyakinannya untuk menganggap Bitcoin dan juga kripto ini aset masa depan. Karena yang saya paparkan semua ini hanyalah data. Ya, hanyalah fakta yang ada, sesuatu yang memang terjadi adanya. Oke? Dan
volume Bitcoin option menjelang 2024 ini juga sangat volatile ya. Itulah kenapa terjadi Octobull di bulan Oktober kemarin adalah tingginya ya volatility menjelang pemilu. Dan kalau kita lihat ya data dari Kaiko, futures open interest ya ini hits record yang paling tinggi dari yang paling tinggi sebelumnya. Jadi kita ngerti ya, semua orang ini quotes on quotes ya berspekulasi di pasar leverage, di pasar derivatif, di pasar futures. Mereka ya berharap ya orang-orang TradFi ini masuk ke kripto, investasi di kripto sekarang ini sama aja mereka long on Donald Trump. Mereka membeli Donald Trump untuk menang di cycle ini, untuk menang di pemilu kali ini. Dan open interest dari Bitcoin itu parabolik ketika terjadi ya run mendekati all time high. Itulah kenapa kita ingatkan untuk hati-hati. Ini data dari CryptoQuant. Tingginya open interest yang mana Bitcoin dominance juga sangat tinggi, itu menyebabkan terjadinya price action yang tidak organik dan potensi crash ya atau flush harga yang dalam ya menjelang election. Tapi itu pun juga bisa teman-teman jadikan suatu kesempatan ketika datang untuk membeli Bitcoin. Dan nyatanya bukan hanya Bitcoin yang tinggi open interest-nya, tapi banyak sekali ya yang membuka posisi di Ethereum dengan leverage di derivative market. Itulah kenapa di sini kita lihat spiking open interest dari Ethereum, dan Ethereum pun di-retrace kembali lagi ke entry-nya sebelum hype up volatility dari election ini ya. Bayangkan build up position dan juga naik kemudian dihantam turun. Itu cukup menyedihkan dan untuk para holder Ethereum, cukup menyedihkan untuk keseluruhan market altcoin ya. Kita diberi harapan tapi hanya berlangsung 1 minggu dan kemudian sell off terjadi lagi. Bahkan banyak spekulan yang mendukung Kamala. Ini juga membuka posisi long dari XRP. XRP juga tinggi ya open interest-nya untuk mereka membuka XRP. Kenapa XRP ini kok lebih favorable ke Kamala Harris? Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Oke, kita ngomongin sesuatu yang paling least popular, yang paling nggak disukai orang, yang paling diharapkan untuk tidak terjadi, yang saya harapkan tidak terjadi, okay, yaitu adalah skenario ketika Kamala Harris menang. Apa yang terjadi kalau Kamala jadi presiden di US? Pertama, sebelum kita lihat ya price actionnya ini akan kemana, altcoin akan ngapain, sektor apa yang harus di-beat, kita ngomongin dulu. Kamala ini adalah VP atau Vice President dari Joe Biden. Oke? Sehingga kebijakan kriptonya ini bukan beliau yang mengambil langsung, melainkan kebijakan yang diteruskan atau diimplementasi dari Presiden Joe Biden. Yang mana ingat ya, Presiden Joe Biden pun juga tidak memprakarsai semua kebijakan kriptonya itu sendiri. Banyak sekali dukungan, banyak sekali party, quotes on quotes ya, di belakang sana ya, di balik layar, yang membuat segala regulasi itu terjadi. Tapi saya spoiler ya, banyak sekali regulasinya. Dan regulasinya menurut saya sangat oppressing ke kripto, sangat menekan, sangat ingin membunuh ya, quotes on quotes, perkembangan kripto. Ya, kita akan bahas dulu. Jadi Kamala yaitu Vice President ya, dari Joe Biden, dan kita lihat ya, pertama di era Joe Biden, untuk pertama kalinya ya White House ini merilis yang mana itu adalah framework yang komprehensif tentang development dari digital asset.
Jadi baru di pemerintahan Joe Biden, kripto ini ya diurusi. Emang sebelumnya nggak diurusi? Jawabannya belum masuk radar pemerintah. Karena apa? Belum sebesar itu. Dan ketika udah sebesar itu, baru pemerintah want to take something dari industri yang baru mekar ini. Karena industri ini bukan hanya sembarang industri, tapi mungkin bisa menjadi masa depan dari sistem keuangan digital. Jadi awalnya kripto ini 2013 hanya PVP ya, player and player, kemudian player and institution, jadi baru player and government, di mana government ini akhirnya ya 16 September 2022. Oke. Itu tepat di mana teman-teman? Itu tepat di bottomnya bear market. Jadi mereka lihat nih ya, kripto down ya 70%, terus banyak orang yang udah teriak-teriak, baru presiden ini buat ya yang namanya kebijakan ya untuk memitigasi, oke? Supaya tidak ada ya quotes on quotes korban yang merasa oke, saya beli kripto terus rugi. Itu barulah muncul kebijakan ini. Ya, tepat di bottomnya bear market. Setelah itu apa? Market rally. Ya, jadi selalu outrun ya. Ini mungkin bottom signal ya, bottom call waktu itu yang harus teman-teman perhatikan juga. Dan karena adanya yang namanya pengetatan ya tentang kebijakan aset kripto, barulah di situ SEC ini takes charge. Meskipun SEC sendiri ini sudah mencium dan juga mengendus ya Bitcoin dari tahun 2013. Yang mana ya 2013 ya ada tuduhan bahwa Bitcoin ya itu digunakan ya untuk skema Ponzi. Oke. Kemudian banyak histori-histori lain ya, dan juga yang paling tinggi di 2020 ya, Ripple dinyatakan ya udah berhasil ya partial win, dan kebijakan-kebijakan lain terkait FTX dan juga Sam Bankman. Jadi ini malang melintang ya SEC, kurang bersahabat dengan kripto, dan banyak sekali ya aturan-aturan yang sangat menekan dari industri ini, yang mana menyebabkan ya industri ini kurang bisa berkembang karena tekanan yang sangat tinggi tersebut. Dan baru di Presiden Biden ini muncul wawasan yang namanya CBDC atau Central Bank Digital Currency. Saya sudah membaca beberapa riset dan juga paper dan juga journal. Alasan utama dari CBDC itu sebenarnya bukan karena mereka mau satu mengefisiensikan pengiriman uang melalui cross-border payment, tapi adalah mereka ini nggak mau kalah dengan Cina. Karena Cina ini yang jauh lebih dulu membuat dan juga mengimplementasi yang namanya CBDC. Jadi US ini melihat Cina dan mereka nggak mau ketinggalan dalam memanfaatkan blockchain. Akhirnya ya mereka ini mencontek apa yang dilakukan oleh China. Karena China ini jauh lebih dulu mengimplementasikan ini. Dan US melihat itu kayak, oke, kita nggak bisa kalau kita nggak ngikutin ya apa yang dilakukan oleh China. Kita nanti akan lebih ketinggalan. Karena ya CBDC actually itu adalah fiat yang menggunakan jaringan blockchain. Jadi bukan kripto, bukan juga Bitcoin. Karena sistemnya itu tidak terdesentralisasi. Sistemnya sangat tersentralisasi meskipun menggunakan jaringan off-chain blockchain. Dan baru ya di Joe Biden, ya ini tadi udah diperketat, kemudian blockchain dibuat tersentral. Kali ini ya di Biden, ini muncul yang namanya capital gains tax. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan membeli XRP ya $1.000, kemudian XRP-nya dijual di $5.000 ya, capital gain-nya ya actually 4.000 ya, jadi 4.000 dari keuntungan itu akan dipajakin, yang mana ya masih simpang siur dan juga belum ada ya kebijakan yang jelas ya, tapi actually bisa sampai 30%. Dan ya kita lihat ya US ini negara yang sangat dipandang, jadi apapun yang dilakukan oleh US akhirnya juga dilakukan oleh negara-negara yang lain.
mereka melihat, oh, ini mereka ternyata ya capital gain tax-nya tinggi di kripto. Oke, negara ini juga harus mengikuti. Oke, negara ini juga harus membuat. Negara ini juga harus sama juga implementasikan. Itulah mengapa ya capital tax gain itu tinggi di eranya Biden, akan dibuat tinggi. Karena mereka mencium ya, mengendus ya uang yang cukup banyak di sini, dan mereka nggak mau kalau nggak dapat bagian dari sini. Itulah mengapa ya bukan hanya kita retail, tapi para miner ini juga dipajekin ya. Bayangin ya, mereka yang quotes on quotes ya memproduksi ya itu juga dipajekin. Bukan hanya retailnya, tapi juga minernya. Jadi ini dulu pernah ya Joe Biden memasang laser eyes, yaitu cuma troll mungkin. Dan 30% ya. Ini ada potensi di sini ya, membunuh Bitcoin mining di US. Yang mana tanpa dibunuh pun ya sekarang sudah terbunuh sebenarnya ya. Karena apa? Pendapatan dari para miner di Q3 2024 ini menurun dengan sangat drastis ya. Miner revenue ini di awal-awal 2024 ini sampai 2 billion ya, data dari Messari. Namun dia halving ya, setelah halving revenue juga halving sampai hanya 1 billion. Jadi nggak ada alasan untuk mereka menjual sekarang, oke? Yang ada mereka malah berhenti produksi. Ini data dari CleanSpark. Produksi Bitcoin ini sudah berhenti atau dikurangi sejak April 2024. Jadi ya sempat diproduksi seperti ini terus dia menurun. Kemudian dari Core Scientific, okay, self-mine Bitcoin production itu juga dikurangi ya semenjak awal 2024. Riot Platform ini juga ya dikurangi, okay, Bitcoin yang mereka produksi setiap bulan. Tapi kalau kita lihat holdingnya dari Riot Platform ini terus mengalami kenaikan. Begitu juga dengan Marathon Digital Holding, salah satu miner Bitcoin paling besar di dunia. Mereka udah stop untuk produksi di awal tahun 2024, tapi holdingnya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak lagi mining, tapi mereka buying di secondary market. Itulah kenapa Bitcoin sekarang sebenarnya di semua exchange yang ada di dunia ini sedang ada di persediaan yang paling sedikit. Jadi mereka melihat, oke, mining ini udah nggak semenguntungkan itu, ya saatnya kita beli aja, ya, nggak usah produksi, kita beli. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau Marathon Digital Holding, ya perusahaan miner pun, mereka ini juga bullish on Bitcoin, mereka nggak mau melewatkan kesempatan halving ini untuk mereka memperoleh yang namanya cuan dari Bitcoin. Jadi mereka stop produksi, mereka beli. Oke? Dan di era Biden, ya, kebijakan KYC dan juga anti-money laundering ini lebih ditingkatkan lagi. Oke? Itulah mengapa hampir semua exchange, CEX, itu selalu mewajibkan KYC meskipun yang pegang KYC-nya itu juga third party. Ya, jadi harus KYC, tapi KYC-nya dipegang oleh third party. Sehingga apa? Ya nggak ada otorisasi ya dari CEX-nya ini bisa melihat data dari masing-masing konsumennya, ya, data pribadinya. Kalau kita lihat UID dan juga transaksinya itu bisa, tapi kalau data pribadi itu nggak bisa. Nah, tadi udah jelas, oke? Di sini akan kita jelaskan apa yang terjadi, ya. What happened ketika si cewek ini yang menang, ketika Kamala Harris yang menang. Satu, ada potensi sell off, reactionary sell off dari berita ini. Ya, misalkan oke, Harris memimpin polling, ada potensi market sell off, yang mana udah kita lihat ya hari ini. Oke. Nah, ada potensi apa?
Ini pun juga bisa salah. Tapi saya bilang area ini tidak oke ya memang. Bitcoin at resistance. Dan ketika Kamala menang dan market mengalami yang namanya reactionary sell off, ya immediate sell off, ya. Semua klik sell, semua klik short, itu ada potensi Bitcoin retest ya sampai ke low 60k lagi. Karena ini area of value yang important, ya ini all time high. Kemudian stokastiknya di weekly chart ini sudah peaking out, ya udah di area yang paling tinggi. Dan actually 62k ya region ini juga area equilibriumnya ya, dynamic EMA-nya dan retest wedge-nya ini, sehingga bisa salah tapi juga bisa terjadi. Kalau Kamala yang menang, saya melihat sell off dulu ya ke low 60k, baru setelah itu market ini menyadari kalau oke, ngapain ya saya jual ya. Jadi misalkan ya, karena kan Kamala ini face-nya, image-nya ini kurang pro crypto. Tapi kalau Donald Trump ini sangat pro crypto. Jadi yang terjadi di market adalah, Kamala menang, sell, ya. Kemudian drop ke 60k. Lalu ketika di 60k, para smart money ini ya menyadari kalau kenapa saya harus jual ya. Ya udah mereka beli. Mara Digital Holding ya, salah satu miner Bitcoin terbesar, beli. Michael Saylor lihat dips itu oke, beli. BlackRock ya, beli. Grayscale dan lain sebagainya beli. Jadi market akan menyadari bahwa ngapain ya kita jual? Ini kan tahun halving. Ya udah, ini waktunya kita positioning lagi dan market cool off sejenak, ya, konsolidasi, baru dia run up lagi. Cuman ya, saya yakin run up-nya kalau Kamala yang menang, Bitcoin at least targetnya itu hanya di 100.000. Hanya pun di 100.000 juga lumayan oke juga ya. Tapi nggak se-euforia kalau seperti yang satunya menang. Jadi rally akan tetap terjadi, breakout dari range ini I believe ya akan terjadi. Saya tidak bias karena saya punya Bitcoin, tapi saya melihatnya itu berdasarkan 4-year cycle, berdasarkan flow ETF, berdasarkan kepentingan dari para smart money sekarang, ya, berdasarkan dengan apa yang udah terjadi. Karena kripto itu too big to fail, dan teman-teman lihat tadi ya, ada puluhan juta owner kripto di US, dan kripto ini global market ya. Jadi nggak hanya US yang bisa bidding. Kalau misalkan US ini US anti kripto, ya siapa yang beli Bitcoin? Ya Cina, Rusia, bahkan Korea Utara ini sangat melek sekali dengan kripto ya. Jadi Kamala is a one thing, is a one variable, tapi 4-year cycle saya rasa akan tetap terjadi. Ya, itu pendapat saya pribadi. Oke. Dan kedua, mungkin ya altcoin season itu tidak terlalu euforia, ya naik tanpa euforia. Ya, kita ngomong naik tapi nggak seperti alt season di tahun 2021. Saya berkali-kali bilang kalau ini run up-nya alt season, altcoin ini memang nggak se-euforia tahun 2021. 2021 was something else. Dengan adanya COVID, dan semua orang di rumah, dan semua orang pegang HP, semua orang jadi trader kripto pada saat itu. Tapi, ya, ada dua skenario yang bisa saya lihat di sini. Pertama, saya akan menjelaskan, ya ini kuning ini adalah Bitcoin halving. Bitcoin dominance itu datanya ya, drop kurang lebih 200 hari setelah Bitcoin halving. Yang mana harusnya sekarang sampai akhir tahun ini Bitcoin dominance ini sudah top out di angka 60%. Harusnya ada spiking dikit ya setelah pemilu, dia baru drop dan juga altcoin baru bisa rally. Nah, ini skenario A. Tapi skenario B ini yang paling buruk, kalau ini area 60% ini break, ada chance Bitcoin ini ke 70%. Yang mana ya altcoin nggak akan naik euforia, kita hanya trading naratif to naratif yang ya kadang dis.meme, oke? Tapi smart money akan terus bidding Bitcoin. Jadi ini hanya smart money melawan smart money yang lain memperebutkan Bitcoin di tengah balutan ETF dan juga gold ya yang keep on parabolic dan making new all time high.
Jadi naratifnya sangat didorong oleh kenaikan Bitcoin only. Ya. Jadi ada chance ripping up ke 70%, baru top out setelah itu. Ya. Dan ini dua skenario yang harus kita perhatikan. Apa yang saya harapkan ya, saya harapkan A. Saya berharap ya kenaikan Bitcoin oke ke 100.000, tapi ya altcoin pun juga harus dikasih rally. Karena bukan saya bias karena saya punya altcoin, tapi secara siklus drop dari Bitcoin dominance itu selalu terjadi 231 hari setelah halving. Ya, kuning ini halving, ini drop. Oke, di 2017-2018. Kuning ini lagi ya drop di 2020-2021. Kuning ini lagi drop, oke, di 2024-2025. Nah, kalau skenario A, altcoin ini kira-kira rally sampai seberapa jauh? Ya. Pertama, kita lihat tadi ya, data 230 hari, 210 hari, kurang lebih 200 hari setelah halving. Itu nggak oke kalau kita hanya lihat Bitcoin dominance, tapi kita juga lihat total 3, ya. Kapitalisasi market di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau kita lihat ya, 210 hari setelah halving, total 3 ini rally. Dan harusnya mendekati akhir-akhir tahun ini adalah 210 hari setelah halving. Ya, same pattern, ya, masih konsolidasi. Kalau kita lihat peak-nya altcoin di tahun 2021 itu hanya sekitar 1 triliun US dollar. I think kalau Kamala menang, targetnya nggak tinggi dan juga nggak terlalu muluk-muluk, ya at least kita retest lagi valuasi altcoin di 1 triliun. Bayangkan ya teman-teman, semua altcoin yang ada di market, ya, dengan jutaan koin yang ada, ya, dengan semuanya, itu kalah dengan 1-2 saham saja. Jadi kita juga melihat industri ini sangat kecil, ya. Jangan sampai nyerah dikocok beberapa bulan ini. Ini persis kayak kamu dikocok di sini, ya. Beberapa bulan dikocok, baru dia parabolik. Ini juga, ya, beberapa bulan ini dikocok. Kalau dia parabolik, kalau Kamala yang menang, target saya, ya, at least itu hanya ke 1T lagi, ya. Karena ingat, pajaknya tinggi, ya, miner dipajakin, semua industri kripto di sana diperketat regulasinya, ya, harus KYC, ya, kemudian semua diatur, ya, sehingga industrinya nggak bisa seberkembang itu dengan pengawasan yang saya bilang ekstra tinggi. Oke. Nah, kalau skenario B, ya, meskipun saya bilang ini kecil sekali, ya, kemungkinannya altcoin kenaikannya hanya kecil. Kenapa kok tetap ada skenario ini? 1, ya, selain jelas halving. 2, ETF Bitcoin ini adalah ETF paling sukses sepanjang sejarah ETF. Ya, total holding dari ETF saat ini sampai 1 juta Bitcoin. Ya, bayangkan 1 juta Bitcoin sekarang udah dipegang institusi. Ya, mungkin mereka nggak mau jual di harga lebih tinggi. Nggak mungkin mereka nggak mau create liquidity. Ya, bahkan CEO-nya BlackRock pun sampai siaran terus, ya, di CNBC, siaran terus di televisi, advising buy Bitcoin ke retail, ya. Jadi mereka ini yang udah pegang 1 juta ini, mereka nggak mau sell for cheap, ya, mereka juga mau sell when it's parabolic. Jadi Kamala yang menang atau Trump yang menang, para pemegang modal yang udah pegang Bitcoin banyak, ini pasti mereka akan teriak, karena mereka pun juga mendanai kampanye-kampanye mereka. Ya, either way siapa yang menang, Bitcoin akan tetap menang. Karena mereka, oh ini saya punya barang nih 1 juta, ya, saya udah danain kamu kampanye. Tolong, ya, Bitcoinnya jangan terlalu diganggu. Saya punya barang, dari konsumen saya punya barang, klien saya punya barang. Please, at least make it to 100K. Please, at least buat orang parabolik, ya, kemudian orang euforik, baru kita jual beberapa. Kita punya holding yang sangat besar. Bisnisnya sangat besar sekali. Billions of dollars, ya. Dan inflow dari ETF Bitcoin ini sangat konstan. Meskipun harganya choppy seperti saat ini, Oktober ini kenaikannya, meskipun leverage-nya tinggi, ETF juga naiknya tinggi, ya. Kenaikan ETF ini sangat tinggi, teman-teman, ya, selama Oktober 2021.
2024 ini. Ya, ini historical net flow trend. Nggak pernah turun, meskipun ya nggak setinggi awal-awal peluncurannya. Awal-awal ini orang kaget, positioning semua, akhirnya kena top. Sekarang ini mulai spiking, volumenya ini mulai naik. Could be a beginning of a new trend yang nggak turun-turun. Dan fund volume dari Bitcoin, beda dengan Ethereum, ini meningkat dengan signifikan. Tandanya fund volume itu apa? Fund volume itu adalah uang dari fund. Uang dari para smart money yang jumlahnya cukup besar. Bukan uangnya retail. Ini transaksi big player. Ya, ini datanya hanya bisa dilihat secara on-chain. Data dari CryptoQuant ini menunjukkan kalau tinggi sekali. Ya, flow fund volume dari para smart money. Ya, dan kalau kita lihat data dari Delphi Digital, ini ETF ini meskipun ya ada di range ini, appetite ya, rasa inginnya untuk membeli ETF ini tetap tinggi. Dan di sini menunjukkan kalau pemain besar fund volume-nya tinggi, ini pemain besar yang FOMO. Jadi retailnya belum FOMO. Pemain besar, institusi ya, ini mereka kayak mempertaruhkan ya posisi mereka untuk membeli Bitcoin sebanyak-banyaknya meskipun range-nya seperti ini ya. Logikanya kalau mereka nggak battling, mereka nggak mau Bitcoin sama sekali, harusnya dengan distribusi price action seperti ini 50.000 itu harusnya jebol dan kita langsung ke 40.000. Nyatanya ada yang jaga harganya di 50.000, jaga harganya di 60.000 ya. Flow-nya ini meningkat ketika Bitcoin ini mendekati low di 60k atau 50k waktu itu ya. Dia nggak dibuat low baru di sini ya, tapi dia step in buyer dengan fund volume yang meningkat. Harganya dijaga oleh para smart money. Dan Ethereum ya di sisi lain sepi peminat. Saya pun juga cukup sedih ya dengan hold Ethereum yang saya miliki. Tapi kita para backholder harus saling menyemangati ya. Ethereum ini flow-nya nggak sekencang Bitcoin ya. Dengan harga Ethereum segitu, flow-nya ini masih di bawah 3 juta holding. 3 juta Ethereum di bawah holding. Jadi masih di situ-situ aja perkembangan dari Ethereum sendiri. Dan yang paling sedih ya, itu adalah ETF-nya yang konstan sepi. Kalau Bitcoin tadi konstan rame, ini konstan sepi. Awal-awal tinggi volumenya, tapi orang semua jualan. Kemudian dia konstan sepi. Ya, jadi harus melakukan sesuatu, Vitalik, kalau nggak mau proyeknya ini jadi mati. Ya, dan fund volume dari Ethereum ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Bitcoin yang lebih tinggi. Dan ini yang saya ramalkan terjadi ketika Kamala menang. Banyak sekali venture capital yang lari dari US ya. Jangan dilihat, ini gambarnya tangannya 2 ya, dari jasnya. Oke. Dan mukanya sama pula ya. Nah, ini data dari SCMP menunjukkan bahwa perusahaan venture capital crypto membuka peluang untuk expand dan pindah ke Hong Kong. Jadi ya, beberapa venture capital di US ini sudah mulai melirik Asia sebagai destinasi kripto kalau Kamala menang dan kripto menjadi lebih ketat di sana. Jadi mereka ini mau kabur, pack the bags, dan ya udah membangun ekosistem di Asia karena di Amerika ini nggak mendukung sama sekali kalau Kamala menang dan kebijakan ini diperketat lagi. Perkembangan aset digital dan juga cryptocurrency. Nah, data menunjukkan kalau top 50 crypto firm di dunia ini didominasi oleh US, terutama di San Francisco. 45,2% data dari Fintech News menunjukkan bahwa top kripto ya global itu ada di San Francisco dan ada di US. Kenapa kok di San Francisco? Ya teman-teman tahu Silicon Valley ada di sana dengan adanya ekosistem teknologi digital yang tinggi.
pasti mereka juga sangat melek sekali dengan cryptocurrency. Itulah mengapa banyak sekali perusahaan Web3 yang base di sana, ya, dari awalnya startup Web2, mereka Web3, terus kemudian pendanaan juga di sana, ya, pendanaan Web2, pendanaan Web3. Jadi mereka ini semua ada di kota yang sama. Dan dominasi dari beberapa venture capital, ya, berdasarkan negara, ya. Paling tinggi saat ini Coinbase Venture. Oke. Dan teman-teman bisa baca, ya. Tapi yang cukup menarik di sini Singapura itu ada 4 di listnya, ya. NGC Ventures, kemudian Moonwell, ya, kemudian Digital Finance Group, dan juga Signum Capital. Jadi ekosistem kripto itu di Singapura itu sangat tinggi, ya, dan juga di negara-negara Asia lain seperti Hong Kong. Jadi mereka yang di San Francisco, di SF, kalau mereka dipersulit di US dengan pajak yang tinggi, dengan ekosistem yang dibatasi, dengan segala aturan ini itu yang nggak boleh, ya mereka ada chance untuk ya lari keluar dari US, lari ke Asia. Ya, itulah kenapa banyak orang ya yang berpendapat bahwa bull market bisa start dari Asia. Itu bisa terjadi kalau Amerika ini udah nggak asik lagi buat main kripto, jadi larinya ke Asia. Ya siapa tahu mereka akhirnya ke Indonesia, ya. Tapi nggak tahu apakah SDM-nya memadai di Indonesia. Oke. Dan selain venture capital, saya lihat ada peluang, ya. Banyak penambang ini yang lari dari Amerika. Udah nggak profitable, ya. Mereka berhenti produksi dan masih dipajakin yang tinggi, ya. Akhirnya ya buat apa mereka bertahan di sana? Dan ini data, ya. Reserve Bitcoin dari Public Mining Company. Memang MARA ini yang paling gede, teman-teman. Ya, dan mereka tetap menambah kepemilikan Bitcoin yang mereka miliki. Jadi mereka ini nggak puas ya dengan ownership Bitcoin-nya, ya, number of Bitcoin-nya ini terus meningkat dari ya 2022, 2023, 2024. Ya, mereka terus menambang sebanyak-banyak. Dan ini pun juga data mining ya Januari 2024 ini menunjukkan kalau sudah mulai berkurang ya aktivitasnya, begitupun juga Bitcoin yang di-mine, Bitcoin juga yang dijual ya. Itu juga berkurang. Dan Bitcoin yang dijual ya, dari produksi karena beberapa ini udah enggak ini ya Bitcoin sold percent of production. Ini ada yang udah dijual ya 100% karena mereka ini mungkin nggak tahan ya dengan operasi Bitcoin yang tinggi, dijual semua, kita stop produksi dan mungkin gulung tikar. Tapi ya MARA Digital Holding, ya ini salah satu perusahaan yang besar di mining, mereka nggak jual apapun, mereka keep on holding, mereka tetap percaya dengan rally ini. Tapi kalau mereka beberapa yang jual ini teman-teman, bukan berarti mereka ini nggak bullish dengan Bitcoin. Tapi mereka harus menutup yang namanya biaya operasional, biaya produksi. Dan bukannya mereka ini nggak mau hold Bitcoin-nya, tapi kalau nggak dijual, gimana bayar listrik sama karyawannya. Jadi besar kemungkinan ya yang dijual itu mereka stop produksi dan ada kemungkinan gulung tikar. Dan karena ada narasi ya anti USA, kemudian semua pindah ke Asia, ya USA ini udah nggak asik lagi, ada narasi ya, PAM dari Asia. Yang mana ya kita lihat ya beberapa ekosistem ya bukan hanya para pendananya tapi koin-koin yang lahir dari Asia ini juga bisa teman-teman lirik ya. Karena ingat ya dulu ketika US ini ada sanksi yang besar. Ketika US ini sangat tidak friendly dengan kripto, yang ada justru apa? Ada koin-koin dari Cina ini yang pump justru ya. Karena mereka melihat bahwa oke, US ini udah nggak seksi lagi nih buat main kripto. Ya udahlah kita pump koin-koin dari Asia ya.